semuanya. Kemudian juga spesial tentunya ada satu informasi yang tidak kalah penting. Ini buat putra-putri Anda yang ingin melanjutkan atau ingin bergabung menjadi anggota Polri, tentunya mungkin sudah menjadi satu cita-cita dari putra dan putri Anda. Atau mungkin juga selama ini sudah menunggu-nunggu kabarnya. Kapan ya ada lagi penerimaan anggota Polri? Nah, tahun 2022. Yes, dan pendengar jangan lewatkan bersama saya saat sekarang ini sudah hadir. Beliau ada Bapak Eko Darmojo, Ibtu Eko Darmojo. Beliau adalah Kasubag Dalpres Bak SDM Polres Tegal. Dan hadir juga didampingi bersama Bribka Sobirin SPD, Bamin Subbak Dalpres Bak SDM Polres Tegal. Berkenaan dengan penerimaan calon anggota Polri terpadu dari Taruna Akpol, kemudian Bintara, Tamtama tahun 2022 Polres Tegal. Ya, seperti apa, bagaimana persyaratan umum untuk bisa bergabung menjadi anggota Polri terpadu? Ini juga satu informasi yang baik sekali buat Anda pendengar, khususnya buat putra-putri Anda yang ingin bergabung. Untuk pertanyaan kami buka interaktif ya. Anda bisa langsung di 491977 atau juga mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan penerimaan calon anggota Polri terpadu, bisa via WhatsApp saja di 081542009993. Baik, kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu saya sapa, selamat pagi. Semangat pagi Pak Eko Darmojo. Selamat pagi Ibu Wardah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobirin, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Alhamdulillah baik Bu. Yes. Wah, bapak-bapak ini kalau melihat seragamnya, aduh, jadi gimana gitu ya. Baik, dari mana saja nih Bapak untuk sosialisasi sebelum ke Slawi FM? Perjalanan lancar ya Pak ya? Terima kasih Bu. Sebelumnya kami ucapkan telah memberikan waktu kesempatan di Radio FM Slawi. Baik. Yang sebelum kita memang ke Radio FM, kita sudah sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik, terutama di SMK Ibu, SMK PP Dukuwaru, kemudian SMK Binus Slawi Kabupaten Tegal, dan besok hari Kamis kita akan melakukan sosialisasi di SMA 1 Dukuwaru. SMA 1 Dukuwaru. Baik. Untuk anak-anak kita yang memang banyak sekali terutama menjadi anggota Polri, kemudian juga salah satunya adalah cita-cita yang banyak diminati oleh anak-anak kita. Ya, Pak Eko, untuk penerimaan calon anggota Polri terpadu tahun 2022 ini ada Taruna Akpol, kemudian Bintara dan Tamtama. Persyaratan umumnya seperti apa ini Pak Eko? Terima kasih Bu. Sebelum kita menyampaikan untuk persyaratan umum, memang kita digencarkan untuk sosialisasi mengenai penerimaan calon anggota Polri terpadu. Di situ diantaranya ada Taruna Akpol, betul, Bintara, Tamtama tahun anggaran 2022 di Polres Tegal. Sebelum kami menyampaikan ke persyaratan umum, akan kami sampaikan dulu bahwa penerimaan terpadu itu apa. Bahwa penerimaan terpadu itu ya diantaranya seleksi secara bersama, diantaranya tadi yang sudah saya sampaikan. Di situ ada Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama. Kemudian di dalam penerimaan terpadu ini kita punya prinsip Bu, dari pimpinan atau dari Polri. Ada prinsip di dalam rekrutmen Polri, dalam penerimaan anggota Polri itu tahun anggaran 2022, yaitu mulai dari tahun 2007 terus kemudian 2008 hingga sekarang kita masih menggunakan prinsip betah. Betah itu yaitu bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Kenapa kita menggunakan prinsip betah? Di antaranya bersih itu apa? Baik. Bersih itu bahwa di situ tidak ada pungutan atau menggunakan uang. Jadi masuk baik dari Taruna, Akpol, Bintara, Tamtama, di
tidak ada istilahnya harus bayar sekian tidak ada Ibu. Baik. Mohon izin. Ya. Kemudian disebut transparan. Transparan, Nah, di sini betul. kenapa disebut transparan? Nanti dalam nilai seleksi baik itu nilai jasmani, akademik dan psikologi nantinya sudah terpapar. Di sana akan terpapar dan untuk peserta bisa melihat langsung hasil seleksi peserta. Okay. Dan biasanya nanti kalau sudah dipaparkan, peserta sudah tahu, dia akan melaporkan ke orang tua. Ini adalah keadaan saya bahwa kemampuan saya segini sesuai dengan nilai yang sudah dipaparkan. Kemudian di sini akuntabel itu memang sudah ada aturannya dan sudah ada regulasinya Bu, kaitannya dengan kegiatan tersebut, dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan untuk akuntabelnya. Kemudian untuk humanis, yaitu di dalam rekrutmen penerimaan Polri, baik itu dari Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama, itu sudah humanis sekali Bu, baik di Polda maupun di tingkat Akpol mengenai sarana prasarana dan akomodasinya sudah disediakan semua di situ. Baik. Dan kemudian untuk bagaimana cara memeriksanya, bagaimana perlakuannya terhadap para peserta yang akan daftar itu sudah betul-betul humanis, sehingga masyarakat yang akan mendaftar bisa diayomi dengan baik dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut. Kemudian kita menginjak persyaratan umum Bu. Baik. Persyaratan umum yang jelas, pertama yaitu warga negara Indonesia, kedua sehat jasmani dan rohani, yang ketiga tidak terlibat perkara pidana, dan umur minimal 17 tahun lebih 6 bulan. 17 tahun lebih 6 bulan itu yang untuk minimal Ibu. Minimal. Yang maksimalnya berarti 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Itu bagi ini yang Taruna sama aja masa berinya. Taruna. Bintara, Tamtama. Kemudian untuk tinggi badan Ibu. Untuk tinggi badan di situ untuk pria 165. Kemudian untuk wanita 160. Kemudian persyaratan administrasi secara umum itu biasanya yang harus dipersiapkan oleh para peserta, pertama ijazah asli. Ijazah asli, kemudian ijazah fotokopi, nanti bisa di fotokopi rangkap 5, baik SD, SMP, SMA atau yang sederajat. Kemudian SKCK, kemudian akte kelahiran dan surat keterangan kesehatan dari dokter. Sementara itu aja Ibu yang bisa disampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Sobirin yang terkait masalah penerimaan Polri terpadu. Yang jelas untuk anak-anak atau yang mau persiapan untuk peserta yang mau daftar penerimaan Polri terpadu, yang jelas yang harus dipersiapkan di situ adalah fisik. Betul. Fisik, kemudian kesehatan juga selalu dijaga, dan akademik. Nah, itu harus memang betul-betul harus betul belajar. Karena di situ biasanya ada tes pengetahuan umumnya, bahasa Inggris, matematika. Demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Eko Darmojo. Saya akan beralih ke Bribka Sobirin SPD. Tertarik nih, saya panggil Pak Birin ya. Sebetulnya boleh, masih muda. Kalau saya panggil Mas, baik. Ya, pada dasarnya kalau saya melihat di masyarakat kita menjadi anggota Polri banyak sekali peminatnya, terutama untuk anak-anak kita yang biasanya mereka mempersiapkan nih sudah di kelas 3. Pak Birin, apa saja nih yang harus dipersiapkan seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Eko bahwa ada persiapan fisik, ada persiapan akademik untuk bisa bergabung menjadi anggota Polri, khususnya ini ya saat sekarang ini, apa nih yang perlu dipersiapkan? Apa ada misalnya bimbingan fisik yang bisa diikuti oleh calon peserta? Di mana, kalaupun memang ada, di mana ini tempatnya? Pak Birin, silakan. Terima kasih Ibu atas waktunya.
kami menambahkan berkaitan tentang penerimaan apa yang harus dipersiapkan bagi peminat yang ingin bergabung menjadi anggota Polri. Yang tadi disampaikan oleh Pak Eko selaku Kasubag Dalpers bahwa yang pertama adalah fisik. Karena fisik adalah salah satu penunjang utama dalam kegiatan pendidikan nantinya itu yang diutamakan pertama adalah fisiknya. Ya, karena untuk menggembleng daripada siswa tersebut. Kemudian berkaitan dengan pembinaan fisik, untuk di Tegal sendiri itu kalau kami lihat dan kami survei banyak sekali bimbingan fisik di sini, pembinaan fisik di sini, yang sering dilaksanakan di Gor Trisanja baik. Itu setiap hari Jumat sama Minggu itu ada, itu ada yang diikuti oleh memang sebagian besar yang kami wawancara yang saya tanyakan pengikutnya itu adalah yang mau mendaftar menjadi anggota Polri maupun TNI. Betul. Itu memang banyak mengikuti pembinaan fisik. Itu memang dipersiapkan dari awal. Betul. Walaupun banyak juga yang melaksanakan mandiri. Mungkin mereka melihat tutorial di YouTube maupun di website internet itu mereka melakukan kegiatan sendiri berkaitan dengan pembinaan fisik untuk melatih fisik mereka. Seperti itu, Bu. Ya, dan kalau tidak salah ini usianya kan minimal 17 maksimal 21 tahun. Kelihatannya ini juga masih di usia-usia sekolah. Betul. Kalau misalnya yang saya tahu ada yang masih duduk di kelas 3 SMA atau SMK sudah mempersiapkan. Ini seperti apa? Sementara ada persyaratan adalah ijazah asli, fotokopi atau fotokopi. Sementara kalau yang belum lulus gimana nih Pak Birin? Baik, berkaitan dengan nilai ijazah maupun itu, kita masih mengacu tahun 2021. Jadi untuk lulusan tahun 2017 sampai dengan 2019 itu masih menggunakan nilai ijazah, nilai rata-rata raport dan nilai ijazah. Nanti ada akumulasi digabung. Nah, itu nanti rata-rata 70. Baik. Itu. Kemudian untuk pertanyaan mungkin yang kelas 3 bagaimana? Itu untuk kelas 3 itu menggunakan nilai rata-rata rapor. Rata-rata rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Karena yang semester 6 kan belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan, betul sekali. Kemudian itu untuk lulusan tahun dari 2020 sampai dengan 2022. Karena dimungkinkan juga untuk tahun ini tidak ada ujian nasional juga. Mungkin itu masih menggunakan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 untuk yang masih kelas 12. Kemudian untuk yang lulusan tahun 2020 dan 2021 itu menggunakan nilai rata-rata rapor. Begitu. Baik. Ya, baik. Untuk tempat pendaftarannya sendiri ini Pak, mekanisme cara mendaftarnya di mana saja ini Pak Birin? Ya, baik. Untuk informasi pendaftaran itu bagi peserta yang berminat itu bisa langsung mengecek untuk pendaftaran sekarang melalui online yaitu di website www.penerimaanpolri.go.id. Nah, itu bagi peserta yang berminat itu bisa memonitor di situ terus apakah sudah ada pembukaan penerimaan atau belum. Nah, karena untuk mekanisme penerimaan yaitu dengan registrasi online, kemudian setelah melaksanakan registrasi online, kemudian melaksanakan kegiatan verifikasi di Panbandrim atau Polres Tegal. Itu Panbandrim adalah penerima bantuan penerimaan, yaitu Polres Tegal. Ya, jadi bisa nih Pak Eko atau Pak Birin misalnya yang berminat ini atau pendaftar ini bisa bertanya ke informasi di Polres Tegal, bisa ya Pak ya? Betul, Ibu, betul. Baik. Kemudian perlu saya tambahkan lagi silakan. untuk masalah nilai rata-rata. Di situ kalau pengalaman yang kemarin itu nilai rata-rata paling tidak 7. 7. Kemudian kalau yang S1 dan D3, mohon maaf Bu, kita buka dulu.
baik. Itu kalau tidak salah kalau yang IPK-nya dari S1 2,75 Ibu. 2,75 D3 ya Pak ya. Baik. Itu. Ya, untuk nilai rata-rata adalah 7, kemudian dari strata S1 dan D3 untuk IPK-nya adalah 2,75. Betul. Ya, baik. Ada dalam artian sejauh ini dari setiap penerimaan apa ini Pak yang biasanya mungkin kurang dilengkapi oleh para pendaftar? Ya, baik. Pengalaman kami sebagai panitia bahwa untuk para peserta itu kebanyakan kalau untuk ijazah dan sebagainya memang rata-rata memang sudah memenuhi syarat. Akan tetapi untuk nama ataupun tanggal lahir itu kadang-kadang itu masih ada perbedaan antara ijazah, kartu keluarga maupun akte. Itu mungkin dari peserta apabila yang berminat itu untuk mulai mengecek. Karena ketika sudah mendaftar nanti ada perbedaan harus segera diperbaiki. Mungkin itu nanti akan menambah pekerjaan dari peserta sendiri. Lebih baik mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari, baik, sehingga nanti tidak ada kendala seperti itu. Itu yang sering kami temukan seperti itu. Namanya berbeda dengan ijazah, berbeda dengan akte, atau memang kalau misalnya mau disamakan dengan aktenya boleh, dengan ijazahnya juga bisa seperti itu. Oh, sejauh ini yang itu ya Pak ya, berkenaan dengan kelengkapan nama peserta. Ya, dan untuk boleh di ini ya Pak, boleh ditanyakan masa pendidikannya kurang lebih berapa ini Pak? Berapa lama ini Pak? Kalau di Taruna Akpol kurang lebih 3 tahun Ibu. Baik. Kemudian kalau di Bintara 7 bulan. 7 bulan. Kalau di Tamtama sama ya Pak Sopirin 7 bulan. Oh, 7 bulan juga. Masa pendidikan itu. Baik, ya. Ada yang lain Pak mungkin bisa ditambahkan berkenaan dengan penerimaan calon anggota Polri terpadu. Kalau kemarin tidak salah saya mengikuti ini untuk yang sumber sarjana. Kemarin itu cuma waktunya 1 minggu. 1 minggu. Oh, baik. Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana kita diberi waktu yang sangat singkat, sehingga benar-benar harus benar-benar maksimal kita untuk menjaring calon-calon polisi. Oh, baik. Kalau sekarang ini yang anggota Polri terpadu berapa waktunya Pak? Kita sementara memang belum ada pembukaan pembukaan secara resmi. Kita nunggu dari penyelenggara kegiatan tersebut sehingga kita belum tahu kapan waktunya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa Ibu. Nanti kita beritahu melalui website, nanti akan kita share ke media sosial maupun media elektronik Ibu. Nanti dari peserta yang begitu nanti bisa tahu melalui online Ibu. Oh, baik. Okay. Pak Eko, mohon maaf nih, boleh barangkali saya mewakili anggota masyarakat yang juga berminat ingin mendaftar. Siap. Tipsnya apa saja nih kalau misalnya kita mau mendaftar atau anak kita mau mendaftar, sementara belum ada pembukaan, baru saja ada sosialisasi seperti ini. Otomatis kan mereka menunggu-nunggu nih Pak Birin ya. Jadi kiat-kiatnya apa nih supaya kita siap baik fisik maupun kelengkapan yang lain? Boleh diinformasikan, silakan Bapak. Terima kasih Bu. Jadi untuk kiat-kiatnya yang jelas, yang pertama harus semangat. Semangat dan mau belajar dan kemudian tekun dalam mengikuti bimbingan-bimbingan ataupun mau koordinasi dengan Polres. Masih kekurangan apa sebelum dimulai pembukaan penerimaan Polri terpadu ini Bu. Betul. Yang jelas dipersiapkanlah fisiknya, kita bisa nanti mengikuti BINSIK di sini kan banyak sekali Bu, mengikuti BINSIK di mana saja bisa. Kemudian akademik berarti minimal harus belajar lagi, apalagi yang masih sekolah Ibu. Betul. Kalau sudah lulus berarti bolehlah mungkin untuk kursus atau bagaimana biar hasilnya maksimal itu. Betul, aja. Baik. Yang jelas tetap semangat dan istilahnya tekun, mau istilahnya berdoa, yang jelas izin sama orang tua Ibu. Ya. Demikian. Baik. Ya, karena memang keterbatasan waktu, Pak Birin mungkin bisa menambahkan untuk berkenaan dengan
penerimaan calon anggota Polri terpadu. Silakan Bapak. Baik, berkaitan dengan penerimaan Polri terpadu, kami sampaikan kepada pendengar semuanya bahwa untuk tidak segan-segan atau tidak usah ragu-ragu untuk sering membuka website penerimaan polri.go.id, karena disitulah informasi berkaitan penerimaan Polri, kapan dibuka dan apa yang harus disiapkan, itu ada semuanya. Ataupun bisa mengunjungi kami di Polres Tegal, di bagian Subbagdal Pers, bisa bertemu dengan Ibtu Eko maupun dengan kami selaku anggota, bisa menanyakan berkaitan persyaratan ataupun kelengkapan yang harus dipersiapkan dalam penerimaan anggota Polri. Siap. Gitu. Pak Eko, closing statement, mungkin ada himbauan, kemudian juga harapan kepada masyarakat kita berkenaan dengan penerimaan calon anggota Polri terpadu. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Jadi pesan kami, mari persiapkan dengan sebaik-baiknya, karena Polri membutuhkan personil-personil yang mumpuni, yang berkompeten, yang unggul, sehingga diharapkan kesiapan pribadi diperlukan pada saat seleksi, Ibu. Betul. Dan harapan-harapan kami supaya bisa melaksanakan seleksi dengan lancar dan baik dengan nilai yang maksimal. Demikian, Ibu. Baik. Terima kasih Pak Ibtu Eko Darmojo selaku Kasubag Dalpres Bak SDM Polres Tegal. Terima kasih Bribka Sobirin SPD. Bamin Subag Dalpres bagian SDM Polres Tegal, kemudian ada Mas Aldi. Ya, Mas Aldi yang membantu di dokumentasi. Ya, pendengar, apa yang sudah kita sampaikan berkenaan dengan penerimaan calon anggota Polri terpadu Taruna Akpol Bintara Tamtama tahun anggaran 2022 Polres Tegal, semoga bisa menambah informasi untuk Anda, khususnya putra-putri Anda yang ingin bergabung menjadi anggota Polri. Silakan untuk persyaratannya secara lengkap bisa dilihat ya di Bak Dalpres Bak SDM Polres Tegal. Kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwasanya penerimaan anggota Polri dilakukan secara betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Baik, semoga putra-putri Anda bisa diterima atau bisa bergabung menjadi anggota Polri, ya, yang tentunya diharapkan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih sekali lagi Pak Ibtu Eko Darmojo, terima kasih Bribka Sobirin untuk hadirnya. Ya pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat mengikuti acara selanjutnya di Slawi FM. Terima kasih sekali lagi untuk jajaran Polres Tegal. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.